Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, ada casing, ada isi. Mana yang lebih bernilai, casingnya atau isinya? Ada gelas, ada air, ya. Nah, kita kadang terpedaya oleh sibuk membangun casing, suka agak lalai membangun isi. Padahal nilai seseorang itu isi. Allah melihat apa? Kalau orang melihat casing, kalau Allah, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita belajar itu adalah untuk membuat hati kita jadi bersih dan amal kita jadi banyak. Di sanalah rahasianya ilmu. Kalau kita belajar hati tidak makin bersih dan amal tidak makin banyak, namanya ilmunya tidak barokah, tidak membawa kebaikan yang banyak. Demikian pula ibadah. Ibadah itu harusnya membuat hati jadi bersih dan amal soleh kita jadi banyak. Kalau kita rajin ibadah, hati jadi kotor, jadi ujub, riya, takabur, berarti ada masalah nih dengan ibadah kita. Jadi jangan lupakan itu. Ibu kalau sedang dandan ya Bu ya, ibu harus bicara. Ini teh demi dinilai siapa? Karena casing. Pas lipstick, nggak tahu ibu-ibu pakai lipstick atau tidak. Orang pasti ingin dilihat bibir. Saya juga heran kenapa harus dilipstikin segala macam ya. Capek-capek. Udah aja dicat gitu sekaligus supaya tidak ribet. Langsung ibu pikir, ini mulut saya ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor. Beli motor, ini motor ini membuat hati saya jadi bersih atau jadi kotor. Begitulah selalu. Baju baru, tas baru, HP baru, selalu ditanya, ini dengan adanya ini hati saya jadi bersih atau jadi kotor? Amal saya bertambah atau tidak? Beli HP baru misalkan, ya kan ada HP-nya baru nyicil 24 bulan tapi lunasnya belum, sombongnya sudah. Berapa banyak yang kita beli kendaraannya belum lunas tapi sombongnya sudah dimulai. Kendaraan itu membuat jadi ujub, jadi sombong, jadi ria, jadi dengki. Lihat yang lain lebih bagus, jadi dengki. Karena apa? Karena memang tidak punya program. Tidak punya program membersihkan hati, memperbanyak amal. Jadi dua saja itu yang kita pikirkan. Karena Allah tuh melihat yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi kita belajar, kita berlatih supaya hati bersih, amal makin banyak. Lebih simpel kan? Nah, berumah tangga, apa kebahagiaan rumah tangga? Bahagia rumah tangga itu kalau hati makin bersih dan kesibukan berumah tangga jadi amal, bahagia. Tapi kalau berumah tangga hati jadi kotor dengan cemburu, dengan mencintai pasangan berlebihan, takut kepada pasangan berlebihan, itu tidak ada sakinah di sana karena sudah jadi kotor. Kotornya hati itu apa saja? Yaitu mengilahkan, menuhankan sesuatu selain Allah alias musyrik, takabur. Itu yang sudah pernah dibahas. Apa dulu penyakit hati yang harus kita bersihkan? Tengil, boleh tengil, tapi ada lagi judul yang lain, namanya kan? Masa saya lupa kepada omongan saya sendiri? Yang simuntakiu. Oh, ini tamu nggak ngerti ya.
Coba Pak, penyakit hati itu namanya syimun taqi'u, syinya syirik, munnya munafik, syimun taknya takabur, syirik munafik taqi'u, ujub, ada lagi syimun taqi, okinya kelewat, dengki. Itu hati-hati, Fatihah huruf itu mengandung rahasia, ngarang weh hadirin. Simun taki u-nya ujub, ada lagi cidun. Apa cidun? Cinta dunia. Jadi ini dia, pokoknya Allah tuh paling benci kepada yang menduakan Allah atau menganggap Allah ada tandingan. Siapa dia? Dialah yang paling mendominasi hati kita. Jadi Allah tuh tidak suka kalau ada yang mendominasi hati kita, terus menerus keingetan, kita selalu ingat kepadanya, selalu ingin bersamanya, takut jauh darinya, berkorban apapun untuknya. Nah lihat nih hadirin, sangat mencintainya. Siapa nya-nya ini? Kebanyakan bukan Allah. Harusnya nya-nya ini adalah Allah. Kita harus selalu ingat kepada Allah, sangat cinta ke Allah, ingin selalu bersama Allah, sangat takut jauh dari Allah, mau berbuat apapun agar bisa dekat dengan Allah, dan tidak mau melakukan sesuatu yang membuat jauh dari Allah. Allah, Allah, Allah. Itulah sakinah. Kalau harta mikirnya saya harus punya harta, saya berjuang demi harta, udahlah, dia pasti sengsara oleh harta, pasti itu. 3 yang akan terjadi: sengsara, hina, dan celaka. Disingkat senghincel. Hati-hati nih, ada juga yang dominan di hatinya tuh siapa? Pangkat. Bagaimana saya punya pangkat, bagaimana saya pangkatnya di jabatan, saya harus karir, saya harus jabatan, pangkat. Saya kalau dengan jabatan saya akan mulia, tanpa jabatan saya jadi hina. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih jabatan. Allahnya tidak ada, pasti senghincel oleh jabatan. Sengsara, hina, celaka. Kalau ibu-ibu biasanya senghincel ini gara-gara suami. Oh suami, you are my everything, kau adalah segala-galanya bagiku. Saya harus bersama suami, saya harus berjuang sekuat tenaga supaya suami tetap bersamaku, supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Saya harus kursus masak, waduh, harus senam, dan harus apalah, terserahlah, harus dandan secanggih mungkin supaya suami saya kemana, jangan-jangan suami pasti senghincel oleh suami. Dirinya adalah WAW terus-terusan, oh my love, where are you? Saya akan di belakang kamu. Dah, makanya boleh ingat suami, boleh, tapi ya ingat suami langsung ingat Allah. Telat ingat ke Allah, udah sengsara. Sama, ada yang gelar, saya harus punya gelar S1, S2, S3. Dengan gelar ini penghasilan saya akan banyak, dengan gelar ini kedudukan saya akan bagus, karir saya dengan gelar ini saya akan dihormati. Gelar. Kasih aja gelar pamungkas ALM, selesai ya. Apakah tidak boleh punya harta, punya suami, punya istri? Loh, siapa yang melarang? Yang dilarang itu menuhankan. Ayo cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari keterampilan, kalau bisa kuliah S1, S2 silahkan, tapi harus jadi bersih hati dan banyak amal gitu. Buat apa nambah ilmu jadi kotor hati? Berarti nggak berkah itu ilmunya. Kita punya harta makin banyak gak apa-apa, yang penting jadi bersih hatinya dan jadi banyak amalnya. Setuju? Lebih simpel kan? Karena Allah itu melihatnya itu 2 itu, yang zuru ila, innallah yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Bolehkah saya hafal Quran? Bagus, tapi lihat hasilnya apa?
Kalau hafal Quran jadi ujub, jadi somse, jadi meremehkan yang belum bisa, dan kemana-mana tuh pamer terus, itu jadi rugi dengan hafalannya. Harusnya hafal Quran jadi bersih hatinya, banyak amalnya. Setuju hadirin? Selain banyak tuh berkualitas amalnya ya. Si mun siapa? Munafik. Munafik itu ada yang munafiknya akidah, dia menampakkan Islam padahal dia tidak Islam. Tidak, seperti Abdullah bin Ubay, dia tidak sekali-kali mengakui Islam tapi dia menampakkan dirinya Islam. Ada juga yang munafik model-model kita gini, kita Islam, kita juga yakin ke Allah, kita ibadah, nggak mau kita dianggap tidak Islam, tapi punya akhlak munafik. Di antaranya adalah suka bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah dia hianati, itu namanya munafik. Yang ketiga adalah simun takabur. Orang yang takabur itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya orang-orang takabur mah nggak suka mendengar nama Allah saja disebut, nggak suka, nggak mau. Paling yang di atas ya, atas pada lampu, nggak bisa. Tidak suka kepada Al-Quran. Di rumahnya itu Al-Quran ada tapi mungkin berdebu karena jarang dibaca, itu bekas pernikahan dulu, seperangkat peralatan sholat. Lebih banyak buku, tidak dilarang buku-buku yang lain, bagus perpustakaan, tapi ada tidak yang menunjukkan kebenaran. Jadi yang sombong tuh tidak harus punya pangkat jabatan, yang miskin juga bisa sombong. Yang betul-betul nggak punya apa-apa, cirinya apa? Dia tidak suka aja kepada kebenaran. Tidak suka datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim banyak dibahas kebenaran. Tidak suka baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak suka membaca tentang Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menuntun kita kepada kebenaran. Tidak suka gaul dengan ulama karena ulama suka ngomongin kebenaran. Tidak suka datang ke masjid karena di masjid suka dibahas kebenaran. Pokoknya mah alergi terhadap kebenaran yang benar dari Allah karena dia sudah merasa dirinya benar. Hati nih, nah yang ciri lainnya takabur yaitu mau menang sendiri, ngomong sesuka dia gitu ya, tidak mau dikasih masukan, ngambek kalau dikasih masukan tuh. Kalau beda pendapat itu dianggap lawan, padahal beda tuh penting. Makin banyak orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, berarti makin sombong kita. Orang ujub itu dia tidak sesuai dengan la haula wala quwata illa billah. Dia tuh merasa dirinya. Ini kalau saya nggak berjuang nih, nggak bisa ini. Itu udah ujub tuh. Lah kita bisa berjuang kalau Allah nggak menciptakan kita, kapan berjuangnya? Kita bisa berjuang kalau Allah nggak bikin pikiran kita normal, kapan berjuangnya? Kita bisa berjuang kalau tubuh kita nggak dibikin sehat oleh Allah, kapan berjuangnya? Kita tidak bisa berjuang tanpa pertolongan Allah. Nah, orang ujub Allahnya nggak ada, yang ada adalah dirinya. Begini ya, waktu saya tahajud tuh ya, saya doakan, nah itu udah sombong, udah ujub tuh. Kita tuh nggak bisa tahajud kecuali Allah tolong kita. Saya sudah sumbang tuh ke sana. Lah itu uangnya uang siapa yang kita sumbangkan? Jadi harusnya kita tuh enggak boleh merasa. Kita berusaha keras untuk berjuang, beramal, tapi kalau udah jadi harus menghilang. Kita yakini semua ini min fadlir rabbik. Termasuk jangan menuhankan ikhtiar. Ini sesudah gigih, ulet, pantang menyerah, itu memang harus kita lakukan. Tapi kalau udah jadi tidak boleh menyebut karena kegigihan. Kalau udah jadi ini karena pertolongan Allah saja. Nah, orang ujub tidak ada Allahnya, yang ada adalah dirinya, ikhtiarnya, ilmunya, pengalamannya. Tidaklah, kalau hebat mah jangan mati dong ya. Betul?
Simuntaki ki-nya kelewat, dengki itu penyakit. Dengki itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Biasanya dengki itu setara tuh, tukang ojek dengan tukang ojek lagi, santri dengan santri. Yang ngapalin Quran biasanya dengkinya dengan yang ngapalin Quran lagi, dokter dengan dokter. Yang bahaya itu ustadz dengan ustadz. Kalau ulama dengki ke ulama yang lain, dia pakai dalil. Sehingga paling bahaya tuh ulama pendengki, karena dia akan menjatuhkan ulama yang didengkinya dengan Al-Quran dan hadis. Padahal yang dia cari bukan kebenaran, melainkan memuntahkan ketidaksukaan. Ini bahaya sekali. Kalau udah dengki dan itu seorang ulama, keluar ganti dalil, bukan untuk ngajak orang lain dapat kebenaran, tapi untuk memuntahkan rasa tidak sukanya, tapi pakai dalil. Waduh, umat bisa cilaka. Makanya disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Begitulah hadirin sekalian, simuntaki cidun, cinta dunia. Dunia mah seperti tukang parkir aja, adanya tidak sombong, ganti-gantinya juga biasa-biasa aja, diambil sampai habis nggak sakit hati. Betul? Kenapa? Coba kalau tukang parkir cinta sama kendaraan yang datang, mercy. Pas pulangnya teh ngeruh, nangis aja di kotak itu tuh ya, kotak satu-satunya. Kenapa Pak? Pergi. Biasa rileks buat dia mah. Masuk BMW, keluar lagi ganti bemo, enggak ada ngepek, ganti tenang we. Harusnya dunia tuh begitu di hati kita tuh hadirin, cuma di tangan, jangan di hati. Dengar ya, kalau sepatu bagus bikin tinggi hati, sepatu rusak bikin sakit hati, sepatu yang lain lebih bagus bikin iri hati, berarti itu sepatu ada di hati. Harusnya di kaki sepatu.